memang dulu dai cilik. Saya tuh kaget, sejujurnya. Saya tuh kaget. Saya sampai save itu kan Shirley influencer. Shirley dosen influencer gitu. Lalu kemudian ada fakta bahwa Anda dai cilik, itu saya juga kaget. Oh, Anda dai cilik? Dulu dai cilik di mana? Saya punya teman katanya dulu pernah ikut MTQ juga, Syaril Quran juga. Namanya Mamat Al-Katiri. Dia mengaku kepada saya dan adik Riting dan Prastago katanya dulu sempat ikut Syaril Quran, tapi hasilnya begitu. Kita tahu ya. Makanya kalau begitu tuh gimana nih, harus maksudnya kalau orang bilang pernah ikut Syaril Quran kemudian hasilnya seperti Shirley, saya masih oke gitu. Tapi ada kawan bilang Syaril Quran dulu dengan apa segala macam, sempat ngisi-ngisi di Ramadan lah, apa segala macam. Tapi modelnya begitu. Tips-tips untuk anak-anak muda ini untuk menyambut bulan Ramadan ini, kira-kira apa aja kalau dari Shirley? Kalau Shirley persiapannya 3, Bang. Selamat datang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tenda tanya. Mohon maaf Sir, ini baru banget. Jadi kami belum punya tagline, belum punya apa-apa. Pokoknya jalan aja. Tenda tanya tanya gitulah. Itu kayaknya bakal jadi tagline sih, Bang. Tapi kayaknya itu tagline yang akan berubah-berubah sih. Dia akan berubah-berubah sesuai dengan motivasi dan juga kelancaran berbicara sih. Kan harus adaptif. Betul, adaptif. Begitulah. Ini bintang tamu kita hari ini yang akan bercerita, ngobrol-ngobrol di tengah-tengah alam, di samping rumah-rumah warga ini adalah Nona Shirley Anantavita. Anavita. Luar biasa. Saya mau tanya dulu, Nona Shirley itu saya ketemu pertama tuh katanya dosen ya, Anda ini ya? Dosen. Saya pengajar di Universitas Paramadina, Bang. Oh, jurusan apa tuh? Amanahnya adalah di jurusan hubungan internasional. Dan sebetulnya itu kembali belajar mengajar kali ya, Bang. Karena dulu Shirley S1-nya di situ. Jadi S1 Shirley itu di Universitas Paramadina. Oke. Setelah itu baru melanjutkan lagi ke Melbourne, ke Australia. Jadi pas waktu pulang sebetulnya balik ke alma mater. Oh, Anda S2 di Australia? Waktu itu 2 tahun. Oh, 2 tahun di Australia. Kan Bang Abdur juga pernah jadi dosen kan? Tidak pernah. Saya tuh guru. Saya tuh pengajar toh. Pengajar. Iya. Jadi S2 di Melbourne, kemudian pulang lagi mengajar di Universitas Paramadina. Iya. Ya. Nah, kemudian saya tadi jurusan apa sih, Sir? Di ininya? Di Australia. Waktu kuliah, ya, S1 dan S2 ini linear? Enggak. Kalau secara spesifik ini enggak linear, tapi kalau secara general sebetulnya ini justru linear dengan apa yang saya dikerjakan sekarang. S1 Shirley hubungan internasional, Bang. Oke. Itu kan lebih ke sosial politik ya. Oke. Kalau S2 Shirley itu social impact investment. Itu kalau di sana di kampusnya itu di bawah hukum dan bisnis. Oh, Fakultas Hukum dan Bisnis. Hukum dan bisnis. Jadi ketika pulang memang amanah yang diberikan campuran antara sosial politik, hukum, ekonomi, bisnis tapi konteksnya internasional. Oh, oke. Berarti HI-nya dapat dari S1. Betul. Yang hukum dan bisnisnya dapat di S2. Betul. Akhirnya kalau digabungkan jadi hukum dan bisnis secara internasional. Betul. Oke, mengajarnya pun sekarang di jurusan HI. Jurusan HI, amanah yang dikasih beberapanya di saat ini tuh ekonomi politik internasional. Oke. Termasuk sebetulnya Islam dalam politik internasional dan politik internasional. Oh, oke. Nah, kemudian share kita ini kan kita syuting ini insya Allah ini sudah bulan Rajab ya ini ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Udah Sya'ban ya ini ya. Kayaknya sudah bulan Sya'ban kayaknya. Iya. Kita dikit lagi bulan Ramadan masuk ini. Kemudian sebenarnya saya mengundang Shirley ke sini itu sebenarnya channel Kax Production ini sudah terlalu gelap. Oh gitu. Iya, karena di channel ini betul sekali. Channel ini itu
selama ini itu menampilkan hanya sosok Ari Kriting dan Mamat Al-Kathiri, yang mana jauh sekali dari nilai-nilai agama. Jadi gelap sekali gitu. Nah, kami bikin tenda tanya ini sebenarnya untuk mencerahkan gitu ya? Biar ada lilin di antara gelap-gelap ini gitu, apa segala macam gitu. Jadi saya lalu kemudian mengatakan kepada tim, kayaknya kita cari siapa ya membicarakan untuk persiapan Ramadan gitu. Untuk mempersiapkan Ramadan. Kemudian kita cari-cari, dapatlah ini Shirley nih. Lalu kemudian ada teman-teman bilang, Shirley ini ternyata bilang dikatakan dai cilik dulu. Anda memang dulu dai cilik. Saya tuh kaget, sejujurnya. Saya tuh kaget. Saya sampai save itu kan Shirley influencer. Shirley dosen influencer gitu. Lalu kemudian ada fakta bahwa Anda dai cilik, itu saya juga kaget. Oh, Anda dai cilik? Dulu dai cilik di mana? Ini tim risetnya ini, aduh. Shirley dai cilik itu usia 14 tahun, Bang. 14 tahun. Berarti waktu itu Shirley kelas 2 SMP. Oke. Shirley masih di Aceh. Oh, di Aceh. Shirley lahir dan besar di Aceh sampai Shirley SMA. Oh, berarti dari TK lahir sampai SMA Shirley di Aceh. Di Aceh, oke. Menarik loh, ini ujung barat dan ujung timur Indonesia. Betul. Dan mari kita mencerahkan kegelapan-kegelapan yang diberikan Mamat Al-Kathiri dan Ari Kriting. Nah, itu yang penting sih sebenarnya. Nah, kacau. Lanjut dulu itu. Iya, jadi Anda SD sampai SMA di Aceh lah terus. Dan dai muda itu saat Shirley SMP mewakili provinsi Aceh. Oke. Ikut kompetisi kan saat itu seluruh Indonesia, Shirley mewakili Aceh. Oke. Berangkatlah ke Jakarta dan di situ karantina bersama teman-teman. Sorry, itu ada audisi kotanya dulu. Audisi Pildacil. Abang tahu nggak dulu Pildacil? Pemilihan dai cilik. Iya tahu, cuman saya tidak tahu step-stepnya. Kalau stand up comedy saya tahu, kita masuk ada Om Indro, ada Radit, ada gitu-gitu. Nah itu pada waktu di Aceh itu ada audisi kotanya dulu, provinsinya dulu, baru ke Jakarta atau bagaimana? Betul. Jadi awalnya itu di Aceh malah nggak ada di Medan. Jadi Shirley berangkat dari Aceh ke Medan khusus di hari itu untuk audisi. Oke. Tapi Shirley tulis, kan kita tulis tuh biasa. Shirley tulis bahwa Shirley dari Aceh, tapi ikut audisinya di Medan. Nah setelah itu dipanggil lah oleh tim mereka bahwa kamu lolos, tapi kamu lolosnya dari Aceh, gitu. Oke. Dari Sumatera Utara beda lagi orangnya. Ya akhirnya berangkatlah. Nah long story short, dai muda itu kan saat Shirley SMP, Bang. Oke. Kuliah kan Shirley merantau. Kita juga sama tau, Bang. Apa coba persamaan kita? Persamaan kita adalah kita sama-sama perantauan. Dan itu saya pikir ada semangat yang berbeda ketika kita merantau dari daerah kita masing-masing. Waktu kuliah ya? Waktu kuliah. Iya. Termasuk sebenarnya kan sekarang kita merantau. Iya betul. Nah kembali ke topik, Shirley merantau ke awalnya Jogja, Bang, di UGM. Habis itu Shirley pindah ke Jakarta di Universitas Paramadina. Sempat kuliah di UGM awalnya? Sempat. Lalu kenapa pindah ke Paramadina itu? Shirley udah kuliah semester 1. Pertengahan semester 1 diumumkan dapat beasiswa juga penuh dari Universitas Paramadina. Dia di tempat Pani. Yang di UGM itu dapat beasiswa juga atau mandiri? Beasiswa juga. Beasiswa juga tapi tidak full? Tidak full. Jadi uang kuliahnya saja, uang hidup enggak. Jadi di Paramadina ini semuanya ditanggung, dan setelah tanya orang tua dan segala macam pertimbangan, akhirnya berat untuk pindah ke Jakarta. Maksudnya hatinya lebih condong pindah ke Jakarta. Jadi pindahlah. Dalam prosesnya di tahun kedua kuliah, Shirley ikut lagi sejenis, yaitu dai muda pilihan. Kalau dulu dai cilik, kalau saat Shirley kuliah namanya dai muda. Itu berarti aksi Indosiar, bukan ya? Bukan beda aksi Indosiar. Di Antv. Di Antv. Kalau yang Pildacil nih? Kalau dulu namanya Latifi. Kalau sekarang juga. Iya, Latifi TV One. TV One ya. TV One. Oke, Pildacil. Wih, Latifi dulu tuh berarti ujung ke ujung ya. Maksudnya Pildacilnya ada, kuis Yayannya juga ada gitu. Maksudnya dia tarik banget ya Latifi. Latifi dulu ya. Oke. Pildacil, yang Pildacil dulu deh, yang Latifi juara tidak itu di situ tuh? Shirley juara Shirley nggak masuk juara saat itu. Berapa besar ya? Shirley lupa berapa besarnya, Bang. Tapi bagi Shirley bukan kalah menangnya sih. Sebagai anak usia 14 tahun dengan segala hormat memang dari daerah juga, maka bisa berdinamika selama 3 bulan di situ bersama perwakilan masing-masing daerah dan mendapat pelajaran, pengalaman dan lain-lain. Itu bagi Shirley berharga sekali. Iya sih. Sehingga ketika pulang kembali ke Aceh dan kan lanjut sekolah lagi tuh kan.
itu bagi Sherly mengubah banyak hal di pola pikir Sherly. Termasuk bahwa ya nggak terlalu tinggi ketika kita punya target-target yang sebutlah misalnya saya mau kuliah nanti keluar dari Aceh. Awalnya bagi Sherly kayaknya berat deh. Kayaknya di Aceh saja kayak deh. Sudahlah di Aceh saja begitu. Apalagi dalam hal ini dengan penuh pertimbangan saat itu ya keluarga juga secara finansial bisa dibilang biasa-biasa saja. Ya sudahlah di Aceh-Aceh saja. Iya. Jadi ketika melihat itu, Sherly melihat bukan hanya harapan, tapi jangan-jangan selama ini cara berpikir Sherly yang terlalu kecil, yang kerdil, sehingga upaya-upaya yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, ya cenderung begitu-gitu saja. Sehingga ketika melihat yang lain, misalnya punya upaya yang lebih, termasuk waktu itu ada yang dari Papua, Bang. Dia punya Jajan Mamat Al-Katiri tuh, bukan ya? Ada yang dari Papua dengan budayanya, dan Sherly melihat bahwa setiap daerah itu memang punya kedekatan yang berbeda terhadap agama. Dalam hal ini Sherly mengambil contoh, ya kalau di Aceh seperti apa, dari teman-teman Jawa Barat seperti apa, kalau di Jawa Tengah seperti apa, termasuk yang di Timur itu punya kedekatan yang berbeda. Dan harus diakui kan budaya itu kebiasaannya, Bang. Sehingga nyambung sebetulnya dengan tema kita hari ini. Pada akhirnya bagaimana interpretasi kita terhadap ayat-ayat atau hadis itu sangat tergantung pada seperti apa kita selama ini dibiasakan dan dibesarkan. Nah, jadi itu membuka cara Sherly berpikir bukan tentang bagaimana memahami konteksnya mungkin agama karena dai, tapi tentang bagaimana menggantungkan cita-cita. Cita-cita gitu. Karena kalau yang saya tangkap maksudnya kalau cita-citanya terlalu kerdil, usaha yang kita lakukan juga segitu-segitu aja. Pasti. Iya ya. Jadi kalau cita-cita kita tinggi, hal yang kita lakukan juga akan lebih effort gitu. Sepakat. Ya, nah, yang Sherly lihat adalah jangan-jangan selama ini mungkin perwakilannya adalah Sherly ya, tapi Sherly mengeneralisirkan bahwa jangan-jangan selama ini anak daerah itu berpikirnya kecil karena yang dilihat adalah kecil. Tapi kalau ini dibuka, wah ternyata harapan itu terbentang luas bahwa wah cita-cita tuh nggak ada batasnya. Tinggal bagaimana kita mau membayar itu dengan upaya, usaha, kerja keras, effort. Yang lain udah tidur kita masih bangun, yang lain masih tidur kita udah bersiap begitu. Udah siap, segala macam. Dan bagian ini yang kadang-kadang kita miss, Bang. Sedangkan setidaknya sampai hari ini kita ngobrol nih, Bang, Sherly masih percaya bahwa hasil itu nggak akan mengkhianati proses. Ya, betul sih. Saya juga percaya itu. Lalu kemudian dari anak kelas 2 SMP, 14 tahun, ikut dari Aceh. Ini uniknya benar-benar melakukan Aceh Medan tuh jauh loh. Jauh makanya. Sherly bukan ibaratnya bukan di kabupaten perbatasan. Sherly itu masih harus kalau ke Medan itu berangkat malam, kita besok paginya baru sampai. Sorry, Acehnya ini Aceh kota atau Aceh yang mana? Aceh Utara. Tinggalnya Sherly di Aceh Utara. Aceh Utara tuh berarti atas lagi dia ya? Dia 7 sampai 8 jam ke ibu kota Banda Aceh. Dari Aceh Utara tuh ke Medan lewat Banda Aceh dulu dong? Enggak, Banda Aceh, Aceh Utara, Medan. Oh, jadi sudah lebih dekat dengan Medan. Berapa jam itu ke Medan? Kita berangkat jam 10 pagi, sampainya jam 5 subuh. Berapa tuh berarti? 10 pagi, 10 pagi. 8 jam. Sampai jam 5 subuh, hampir 7. 24. Karena kalau jam 10 pagi lagi 24 jam kan? 10 malam. Oh, 10 malam ke jam 5 pagi. Iya. 10 malam ke jam 5 pagi ya, berarti sekitar 9 jam lah ya. 9 jam. Sekitar 9 jam. Kalau malam mungkin ya 7 sampai 8 jam bisa. Oke. Seorang anak kelas 2 SMP. Taruhlah diantarkan keluarga dari Aceh Utara sampai ke Medan untuk ikut kompetisi Pildacil. Tentu pasti keluarga tahu anak ini punya kemampuan dong. Gak mungkin kosong-kosong kemudian ke sana ikut audisi, gak mungkin. Pasti ada perhitungan-perhitungan secara rasional yang mengatakan bahwa anak saya ini bisa ikut Pildacil. Nah, gitu ya? Kira-kira apa gambaran dari orang tua atau keluarga yang mengantar ini? Kayaknya Sherly ini bisa deh ikut Pildacil. Sherly nggak pernah kepikiran loh pertanyaan ini, dan ini baru pertama kali juga pasti ditanya. ada track recordnya dong. Nggak mungkin anak asal main bola kotor-kotor. Sini ayo ikut Pildacil di Medan. Mani ikut Pildacil. Ayo cepat. Tidak mungkin. Karena Bang, itu tuh kali kedua Sherly ikut. Tahun lalunya Sherly ikut gagal. Oh, di kelas 1 SMP sudah pernah ikut. Betul, dan Sherly gagal. Sherly udah di Medan juga. Di Medan juga.
Nah, saat itu saya nonton di Pildacil, wah kok keren-keren banget ya, ini anak-anak muda udah bisa ngomong gitu kan. Dan konteksnya kan agama, karena Aceh ini kan memang agak kental lah. Betul. Jadi ketika mereka ngomong gitu, dan waktu itu Ramadan, jadi kan sekolah tuh bisa dibilang cuma setengah hari dan... SMP-nya MTS atau negeri? Sekolah biasa. Sekolah biasa, berarti yang kalau MTS kan 1 bulan full libur. Saya di sekolah biasa. Sekolah biasa berarti yang sekolah setengah hari. Sekolah setengah hari, tapi saya ikut pengajian malamnya, jadi kayak pesantren ngalong gitu loh Bang. Oh iya. Nah, jadi ketika ngelihat audisi dan anak-anak muda keren ini, saya disampaikan lah ke orang tua, saya mau ikut ini. Terus orang tua masih, ini anak bercanda. Kalau kamu mau ikut, cari tahu gimana caranya dan perjuangkan. Jadi bukan kami yang mengantarkan kamu cari tahu sendiri. Waktu iklan, saya dicatat Bang nomor apa hotline-nya apalah pokoknya nomor saya dicatat. Jadi pas di akhir audisi untuk tahun depan sudah akan dibuka dalam berapa bulan, saya dicatat nomornya dan saya dipakai telepon. Kan belum pegang HP kan saat itu. Saya dipakai telepon biasa. Untuk menelpon nanya, ini audisi untuk Aceh kapan? Belum dibuka, kalaupun ada kita nggak ke Aceh, kita cuma ke Sumatera Utara saja. Kapan? Dikasih tahu perkiraan bulannya. Nah, di bulan itu di tanggal 1 saya ditelepon lagi. Apakah sudah masuk bulan ini nih, sudah akan datang ke Medan? Mereka bilang audisi di Medan itu tanggal sekian. Saya disampaikan ke orang tua. Dan orang tua bilang, "Kamu beneran mau ikut?" Pertimbangannya apa orang tua mau saya jauh-jauh? harus tanya sama orang tua. Karena memang kalau saya harus tanya sama orang tua, tapi kalau harus dijawab sekarang mungkin ya Bang, mungkin. Saya itu memang senang ikut lomba pidato. Senang ikut lomba. Kalau dalam Islam itu kan di Indonesia ada MTQ ya Bang ya? Iya. Musabaqah Tilawatil Quran. Anda cabang apa? Syarli Syarhil. Oh Syarhil, menjelaskan ayat Quran. Kan ada 3 tuh. Iya. Nah Syarli yang di tengah yang menjelaskannya. Nah itu juara sampai di tingkat, jadi kan perwakilan dari kota naik ke kabupaten, sampai kabupaten MTQ nasional provinsi. Anda? Enggak, sampai MTQ provinsi. MTQ provinsi mewakili Aceh Utara. Mewakili Aceh Utara dan saat itu tercatat memang menjadi yang Syarhil ya Bang. Kalau yang lain kan beda batas umur. Syarhil menjadi peserta paling muda. Sehingga ketika tahun selanjutnya itu rebutan kabupaten. Pada waktu itu di MTQ itu juara berapa yang cabang Syarhil Quran ini? Syarhil juara 2. Juara 2. Diutus kan juara 1. Diutus kemana? Diutus ke provinsi, diutus ke nasional, MTQ nasional, juara betul. 1. Tapi paling tidak, akhirnya orang tua melihat lah, maksudnya anak saya ini memang basicnya dia ngikut-ngikut lomba yang di situ-situ, sehingga masuk akal ketika orang tua mewadahi untuk antar ke Medan untuk ikut Pildacil dong. Sama satu lagi ya Bang, ini selalu disampaikan oleh orang tua, nggak tahu penyesalan mereka mungkin cukup tinggi sehingga sejauh ini saya lihat ini selalu disampaikan oleh orang tua. Jadi awal mula ngelihat itu tuh ketika saya di TK. Orang tua saya melihat ya udah anaknya ya udah sekolah biasa aja, sehingga ketika satu saat saya bilang mau ikut lomba. Tapi lombanya nyanyi. Sally nggak bisa nyanyi, tapi Sally mau ikut aja. Orang tua bilang, ini cuma bercanda nih. Ini paling ya kalau istilahnya orang Sumatera itu panas-panas tai ayam. Iya. Ini mah di timur juga sih panas-panas tai ayam gitu juga. Semangat. Nanti udah. Sama saya Merauke tai ayam itu memang awal-awal panas. Betul beneran. Kalian pernah tidak sih? Kayaknya bukan ayam doang deh Bang. Oh saya tidak tahu ya. Tapi saya karena pernah kena tai ayam pada saat kan rumah saya memang ini kami piara ayam. Jadi kadang-kadang kalau sore-sore kami ambil ayam, kadang-kadang dia di atas pohon, di bawah itu kami kasih bale-bale. Nah kalau dia tai turun datang kena itu memang panas. Ya tidak sampai melepuh sih. Hangat memang. Jadi disitulah saya paham. Oh panas-panas tai ayam tuh ini. Gitu. Nah jadi, terus orang tua masih ngerasa ini ya namanya anak kecil, kawan-kawannya pada ikut dia juga mau ikut. Padahal nanti tunggu aja besok dia udah lupa gitu. Orang tua saya masih menganggap ini cuma semangat-semangat awal aja. Nah, ketika orang tua saya bilang, oh ya udah kalau mau ikut nanti disiapkan begitu. Namanya orang kan mau perlombaan persiapan. Sedangkan ini yang lomba nyanyi ya? Lomba nyanyi bukan lomba pidato. Sedangkan Syarli nggak punya kasetnya kan, kalau dulu masih kaset, nggak punya kasetnya, Syarli nggak punya apa-apa. Dan orang tua melihat ya namanya juga bercanda, ngapain dikasih fasilitas gitu. Akhirnya Syarli pinjam ke satu kawan begitu, dan kawan Syarli ternyata juga ikut lomba, tapi dia merasa udah hafal liriknya, akhirnya dikasih pinjam untuk kaset. Saya latihan, orang tua masih biasa saja, sampai akhirnya di hari H, saya bilang, saya kan panggilnya Mami, Mi tolong pilihin baju atau siapkan bajunya.
oh iya nanti masih setrika tuh di rumah. Oh iya nanti disiapkan. Tapi nggak disiapkan, sedangkan Sally udah harus berangkat. Akhirnya Sally pakai baju yang menurut orang itu nggak layak bajunya untuk tampil. Dan namanya orang yang udah semangat dan latihan tampil aja kan Bang. Ketika udah pulang barulah disampaikan tetangga, karena namanya mungkin di daerah, jadi dengan tetangga tuh biasa saja untuk lihat tuh anaknya tuh gitu. Betul. Jadi ketika di desa itu sudah selesai, anakmu itu loh, Yanti namanya, anakmu itu loh, dia semangat tampil nyanyi segala macam, tapi kok bajunya begitu kamu? Iya, pakai baju partai lagi, Demokrat waktu itu ya. Ini ada SBY-nya di sini. Gimana sih Bu Yanti? Masa anak tampil pakai baju Demokrat? Jadi dari situ akhirnya orang tua merasa dalam tanda kutip menyesal, dan itu berkali-kali disampaikan ke Sally, sehingga untuk seterusnya ketika Sally sampaikan mau ikut lomba orang tua yang akhirnya duluan, ini kamu mau bakal pakai baju apa? Bahkan sampai Sally yang kesel, ngapain sih ngomongin baju, ini materinya aja dulu disiapin. Akhirnya menjadi berbalik. Dari situlah akhirnya orang tua ya mendukung sesuai dengan kapasitasnya apa nih yang bisa didukung. Ikut awalnya mungkin dari masjid-masjid ya Bang. Saat itu memang Sally aktif di remaja masjid desa, di desa Sally ikut, dan namanya bulan Ramadan kalau di daerah Sally itu Bang ada budaya untuk anak-anak mudanya ikut lomba-lomba gitu, yang sebetulnya kita sama-sama tahu itu screening untuk lomba MTQ nanti. Jadi jenis-jenis perlombaannya. Di screening sampai yang ke remaja masjid daerah masjid di setiap desa-desa toh. Dari situ nanti baru masuk ke kecamatan. Ibaratnya tuh sebetulnya juri-jurinya juri-juri yang sama. Jadi ketika itu Sally peserta ada 5 lomba, 5-5-nya Sally daftar, menang kalah itu urusan belakangan. Tapi dari situ di antara 5 perlombaan yang tersedia, ternyata yang selalu menang itu memang pidato. Yang syaril Qur'annya. Yang syaril Qur'an itu. Jadi dari situ akhirnya orang tua melihat, dari situ kan naik lagi. Sehingga ketika ada salah seorang mentor bilang, ini sepertinya akan kita berangkatkan mewakili kecamatan, orang tua ya kalau si anaknya siap ya silakan. Dari situ. Dan memang linear sih kalau saya lihat, syaril Quran tuh kurang lebih hampir sama dengan dai kan. Dia ada kan kalau dai kan kalau dai kan menurut Quran, menurut hadis begini, kemudian dijelaskan. Syaril Quran tuh kurang lebih sama begitulah. Jadi memang linear. Saya punya teman katanya dulu pernah ikut MTQ juga, syaril Quran juga. Namanya Muhammad Al-Katiri. Dia mengaku kepada saya dan adik Riting dan Prastago, katanya dulu sempat ikut syaril Quran, tapi hasilnya begitu. Kita tahu ya. Makanya kalau begitu tuh gimana nih? Maksudnya kalau orang bilang pernah ikut syaril Quran kemudian hasilnya seperti Shirley, saya masih oke gitu. Tapi ada kawan bilang syaril Quran dulu dengan apa segala macam, sempat ngisi-ngisi di Ramadan lah, apa segala macam. Tapi modelnya begitu. Emang modelnya gimana kan? Pemabuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, saya pengen tanya, Shirley berkecimpung lah dari ya, saya bisa melihat gambarannya keluarga yang Islami, lingkungan yang Islami dari Aceh, kemudian berkegiatan-kegiatan yang model-modelnya bersinggungan dengan Islam dan segala macam sampai sekarang. Tips-tips untuk anak-anak muda ini untuk menyambut bulan Ramadan ini, kira-kira apa aja kalau dari Shirley? Kalau Shirley persiapannya 3 Bang. Pertama adalah sehat fisik, karena harus diakui bahwa puasa itu berkaitan dengan fisik. Kita menahan haus dan lapar plus ego. Yang kedua adalah sehat mental. Jadi mental ini kalau istilah anak zaman sekarang ada mental health dan lain-lain. Semoga hal-hal yang harus kita selesaikan sebelum bulan Ramadan itu udah kita selesaikan, sehingga kita bukan persiapan lagi memasuki Ramadan, tapi kita udah gas di sana. Sorry, saya potong. Yang mental health itu masuk juga dengan kita maaf-maafan itulah ya. Salah satunya. Maksudnya biar tenang ya. Iya, karena kalau enggak kita masih belum selesai sama hal-hal yang sifatnya pemaafan, bahwa itu adalah urusan yang sesama manusia kan harus diselesaikan sekarang gitu loh Bang. Iya, diselesaikan sehingga waktu Ramadan urusan kita vertikal ke atas itu lebih khusyuk gitu ya. Iya, vertikal dan horizontal, karena ada banyak juga ibadah-ibadah yang saya pikir bisa dimaksimalkan. Konteksnya adalah sesama kita manusia. Dan yang ketiga adalah persiapan, harus diakui persiapan rohani itu bagi saya penting. Karena ada satu pelajaran yang beberapa waktu terakhir ini saya dapat Bang, bahwa Ramadan ini persiapannya bukan hanya gas tapi juga rem.
Oke. Jadi filosofinya adalah gas itu kan kita ngegas, kita berusaha untuk melaju kan gitu ya. Sedangkan rem ini menahan. Kalau misalnya melaju, ya harus kita akui faktanya adalah ketika bulan Ramadan semua orang berbondong-bondong. Betul. Mau apa? Mau sholat yang selama ini kita bilang ya malas sih sholat. Tapi kalau udah taraweh kita berbondong-bondong juga gitu kan. Jangan kan yang wajib, yang sunnah kita ajar. Yang sunnah juga kita kejar gitu. Iya, kadang rawatib ketinggalan satu aja berasa kayak aduh dosa banget, saya ini dosa banget kayak gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Iya, nuansa di Ramadan itu. Yang misalnya kita biasanya emang nggak berbagi di bulan Ramadan, siapa nih yang butuh buka puasa? Betul. Kita kejar gitu bang. Ya. Jadi kita bukan hanya ngegas ibadah-ibadah tambahan atau yang sunnah, tapi kita juga berusaha menahan diri, menahan ego, menahan hal-hal yang sebetulnya bisa kita kontrol. Dan bagi Sherly itu pembiasaan habit yang luar biasa 30 hari. Dan nggak mungkin kita baru masuk, ya bagi Sherly itu pertandingan kita dengan diri kita sendiri. Ya. Bukan, bagi Sherly bukan nggak mungkin, tapi agaknya telat kalau kita baru persiapan di hari pertama Ramadan. Betul. Kadang sekarang kita persiapan. Karena itu tadi yang Sherly bilang kita harus gas, ya ada juga yang kita rem dan kita gas. Yang mana ibaratnya di start itu kita pengen langsung melaju. Nah kalau itu tidak dipersiapkan, nanti jangan sampai kita melajunya itu sudah 15 Ramadan. Bahkan di 5 hari terakhir. Bahkan 5 hari terakhir rugi sekali kan. Betul, karena 30 hari dalam 365 hari kan dalam setahun. Ini waktu yang, ya kalau saya mau balik pada perkataan yang terdahulu, 30 hari ini diirikan sekali oleh umat-umat terdahulu. 30 hari ini ibarat main game nih bang. Ya. Ini level bonus. Ambil semua bonusnya, ambil semua kesempatan untuk mengakselerasi diri kita, ambil semua kesempatan untuk melatih diri kita agar keluar dari Ramadan kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik, habit-habit kita udah gak sama nih. Dan proses penempaannya benar-benar di bulan Ramadan. Tapi bukan 30 hari ini baru mulainya mah udah sebelumnya. Makanya ada istilah dari guru-guru kita bahwa umat terdahulu itu bersiap memasuki Ramadan itu bahkan dari 3 bulan sebelumnya. Bersiap apa aja? Bersiap ngecek lagi sholatnya kayak gimana, ngecek lagi kalau yang perempuan mungkin ada yang tinggal puasanya, kita mulai ganti. Atau mungkin ada juga yang punya halangan sih, mungkin perjalanan atau mungkin ada uzur tertentu, mulai ganti. Hamil kalau yang perempuan, menyusui, mulai diganti. Dan bukan hanya itu, siapapun kita, laki-laki ataupun perempuan, kita udah mulai latihan. Latihan untuk kalau konteksnya puasa berarti latihan berpuasa. Kalau mau konteksnya ibadah secara keseluruhan, latihan untuk tahan diri, nggak ngomongin orang. Kalau bisa berbagi, apa nih yang bisa kita bagi? Kita bagi. Latihan untuk menekan ego sendiri. Latihan, karena itu kan urusannya nggak ada yang bisa ukur bang. Itu tentang kejujuran kita dengan diri kita sendiri. Semua orang ngomongin tentang ikhlas hari-hari ini. Siapa yang bisa ngukur ikhlas? Itu kan kejujuran kita dengan diri kita sendiri. Kalaupun ada yang mungkin Tuhan lah, tapi kan itu di luar kuasa kita untuk menilai. Jadi ketika bagian itu sudah kita latih sebelum bulan Ramadan, masuk level bonus 1 bulan, wah kita udah ya ibaratnya kita ambil semua bonusnya itu bukan baru coba-coba lagi. Ini bisa kali ya, ini kita mampu kali ya. Tapi kita tahu batas dan ukuran kita ambil semuanya. Oke, saya paham, saya nangkap. Maksudnya bagaimana amal maupun yang dosanya itu, amal kita gas, yang dosanya kita rem itu, kita biasakan sudah dari awal-awal sebelum Ramadan ini sehingga masuk Ramadan itu nggak kagok gitu. Udah mesinnya panas gitu lah ya. Kenapa butuh mesin panas bang? Ya, dalam hal ini sebagai umat Islam kita mengimani bahwa di situ ya namanya level bonus kan ada sesuatu yang beda loh. Kita mengimani bahwa ada kali-kali lipatan kebaikan di sana. Jadi ketika kita mendapatkan level bonus dengan tingkat akselerasi mesin kita udah panas, ya kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Ya, dapat bonusnya juga akan lebih banyak gitu. Iya, setidaknya bonus pada habit kita sesudah bulan Ramadan. Karena kalau urusan amal kan itu urusan ya hitung-hitungannya Tuhan ya bang. Ya. Tapi setidaknya habit yang bisa kita ukur sesudah Ramadan, ada nggak ya perubahan di diri kita? Contoh paling kecil, makan aja nih makan. Kalau di barat kita mengenal istilah hari-hari ini intermittent fasting yang sudah diteliti oleh profesor, itu bagus banget. Padahal dalam Islam itu bukan sesuatu yang baru bang. Iya. Bahkan kalau di surat Al-Baqarah udah jelas sekali disebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan kalau mau kita teruskan sampai akhir
akhir ayat, kita harus akui perintah berpuasa ini sudah diperintahkan bukan di zaman ini saja, udah dari zaman sebelumnya. Iya. Artinya mau laki-laki perempuan ternyata sama. Artinya ketika ini adalah perintah, maka ada satu kebaikan di baliknya. Ada satu keunggulan di baliknya yang hanya bagi mereka yang mau mengambil hikmah atau pelajaran atas itu yang akan mendapatinya. Dan mungkin bagi kita, ya udah kalau di Aceh mungkin ada budaya kalau di bulan Ramadan kita akan beramai-ramai ke surau atau berbuka puasa bareng-bareng. Panggilin orang sahur. Iya gitu kan, rame-rame. Ada lagunya tuh lucu lagi, enak dengar gitu. Ya gimana sih? Iya, yang gimana yang ibu-ibu bapak-bapak lebih ke wali ya. Ada pokoknya itulah yang bangunin orang sahur di. Kalau di timur gimana? Bakar rumah sih. Bangun, kita akan bakar nih. Tidak. Iya, artinya itu budaya-budaya itu yang dirindukan mungkin semasa kita kecil. Tapi ternyata semakin dipelajari, semakin kita mendapati, oh ternyata efeknya scientifically proved ke tubuh kita, ke cara kita berpikir, ke gula darah, ke segala macam. Nah untuk itu bagi Sherly puasa ini bukan hanya kewajiban, tapi ada banyak sekali kebaikan di dalamnya. Kebaikan yang kita percaya tentu apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sejatinya itu untuk kebaikan manusia. Cuman kadang-kadang memang kita butuh pemikiran yang lebih untuk menelaah hikmah-hikmah di balik itu. Iya. Dan Ramadan itu kan bukan cuma puasa, Bang. Puasa itu satu hal. Ramadan itu ada banyak sekali. Kita mengenal nuzulul Quran juga terjadi di bulan Ramadan. Iya. Jadi kalau kita juga mengamini bahwa ada satu malam yang di malam itu kita mendapatkan 1000 kebaikan di sana. Yang sebagai umat Islam tentu kita berusaha, kita berbondong-bondong untuk mendapatkan malam itu. Nah, artinya yang pengen saya highlight adalah selain kenangan-kenangan mungkin ya, kenangan masa kecil kita di daerah kita masing-masing dengan itu, maka Ramadan ini menjadi momentum kita juga untuk melihat sebetulnya ada peristiwa-peristiwa besar apa di bulan Ramadan yang bisa kita tarik pelajarannya. Karena kalau kita hanya melihat Ramadan, ya udah yang penting kita nggak makan dari pagi sampai sore, terus malamnya kita ikut tarawih, ya udah begitu saja, maka selesai bulan Ramadan selesai sudah itu semua. Tapi kalau kita melihat ini adalah ada banyak peristiwa penting kenapa kita disuruh puasa, ada apa yang terjadi pada malam nuzulul Quran, ada apa di malam 1000 kebaikan itu. Ketika kita mengimani itu dan mesin kita udah panas ketika masuk ke bulan Ramadan, maka Sherly yakin setidaknya perubahan positif di sesudah bulan Ramadan itu ada. Ya. Dan hampir sama dengan, kalau yang saya tahu hampir sama dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk masuk ke Ramadan yang kita harus panas. Hal yang sama berlaku juga untuk nuzul Quran ya. Sama. Kita tidak bisa ngejar cuma di 17 atau di 10 hari terakhir gitu. Ya. Tapi dia memang harus digas dari awal Ramadan sehingga ketika masuk 10 hari terakhir juga kita masih punya mesin yang tetap panas gitu. Dan pelajaran terakhir yang bagi Sherly penting adalah konsistensi, Bang, disiplin. Jadi kan ada istilah di kampung Sherly ya, Bang, bahwa kalau di hari pertama, hari kedua, hari ketiga soft penuh sampai belakang bahkan membludak tuh sampai halaman-halaman masjid. Tapi tunggu nanti udah masuk ke pertengahan, 10 hari terakhir, biasanya kan udah mulai maju tuh softnya. Iya, soft yang mundur di Ramayana kalau nggak salah. Mulai banyak kan. Mulai ngantri ya. Iya, di Bandung Jeans. Ada nggak sih di tempat kalian Bandung Jeans? Itu di Malang ada Bandung Jeans. Di Malang? Di Malang ada Bandung Jeans gitu-gitu. Jadi justru ini adalah tentang kita konsisten dengan, kalau kita memulainya dengan tingkat kecepatan misalnya tadi 60 atau 70, maka sebetulnya semakin ke akhir ya minimal di 60 atau 70. Kalau bisa lebih. Saya nge-highlight tadi dari awal Sherly bilang, kita itu kalau cita-cita kita kerdil, usaha yang kita lakukan juga segitu. Maka hampir yang sama bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini. Kalau cita-cita kita misalkan Lailatul Qadar mah hanya miliknya para habib, hanya miliknya ulama, hanya milik ustadz gitu dan segala macam. Kalau cita-cita kita tidak sampai tidak gede, maksudnya saya bisa lah dapat Lailatul Qadar misalkan gitu. Kalau cita-cita kita cuman yang penting nggak bolong lah,
yang penting nggak lebih dari 3 hari lah batalnya, misalkan gitu. Kalau cita-citanya kecil, usahanya juga kecil ya. Sepakat. Tapi kalau cita-cita dari awal, oke, tahun ini saya insya Allah saya harus bisa dapat Lailatul Qadar gitu. Ya. Maka usaha yang kita lakukan juga akan gede dong. Sepakat. Untuk dapat itu. Sepakat. Dan kan ada reward, ada punishment ya Bang. Setiap orang pasti digerakkan dengan cara yang berbeda-beda, dan kita juga mau melakukannya tentu starting point kita berbeda-beda. Ada yang mungkin karena ada harapan mendapatkan yang Abang bilang tadi. Ada mungkin yang memang punya target-target pribadi yang konteksnya terukur. Misalnya dapat hadiah apa dari orang tuanya. Ya, saya pikir itu nggak ada masalah. Itu tentang niat. Tapi ketika kita mampu membuka pikiran, setidaknya diri kita sendiri, syukur-syukur anak muda di luar sana melihat targetnya adalah kita mau jadi pribadi yang lebih baik di sesudah Ramadan. Kita punya kebiasaan-kebiasaan orang di atas rata-rata, misalnya begitu. Kita kumpulkan referensinya, apa yang terjadi sebelumnya misalnya. Kenapa puasa ini diwajibkan? Sebetulnya apa esensi puasa ini? Dan sesudah puasa ini apa indikator keberhasilan yang itu berarti menjadi karakter kita. Karena 30 hari itu menurut Sherly itu waktu yang cukup untuk membentuk habit seseorang. Ada istilah scientifically proof 21 hari Bang untuk membentuk kebiasaan seseorang. Ibaratnya misalkan kalau saya pengen punya kebiasaan lari pagi, kalau saya bisa lakukan itu selama 21 hari secara konsisten, secara saintifik mengatakan bahwa itu bisa kemudian menjadi habit. Kebiasaan Abang. Karena ketika 1 hari bolong, kok aneh ya, kok pagi ini ada yang miss ya. Contoh, 30 hari kita udah puasa nih, atau misalnya bagi perempuan mungkin ada yang harus ditinggalkan dulu puasanya, hanya setengahnya atau tinggal 7 hari misalnya, tapi ketika hari ke-30 kita mau makan pagi, kok aneh ya mau makan. Iya, itu biasa terjadi kan? Di hari 1 Syawal tuh begitu. Bener, tuh. Kan? Kita kan sebelum sholat Id kita setelah sholat Id kita disunahkan untuk makan. Betul. Pulang sholat Id kita mau makan tuh kayak kok aneh ya? Aneh ya. Ini jam-jam segini harusnya kita nggak begini loh biasanya, gitu kan? Iya. Jadi itu setidaknya terbukti atau indikator kecil yang membuktikan bahwa itu udah jadi kebiasaan kita. Dan dalam konteks kebiasaan ya kebiasaan baik dilanjutkan. Justru bahwa kita berhasil naik level, naik tingkat antara kita yang sekarang dengan yang sebelumnya adalah ketika kebiasaan itu kita teruskan. Jadi kebiasaan apa yang sudah dibentuk di 30 hari itu teruskan menurut saya. Karena itu menjadi bagian yang akan termanifestasi jadi karakter. Kemudian share gimana sih, sejujurnya saya belum pernah puasa selain di Indonesia. Puasa di Australia itu gimana sih rasanya di sana? Lebih panjang atau lebih pendek? Atau bergantung musim? Atau gimana sih? Bergantung musim, tapi waktu musim Sherly lebih pendek Bang. Oh, lebih pendek. Mungkin lebih pendek karena nggak ada nuansa, nggak ada suasananya Bang. Kalau kita di Indonesia, kita masuk aja ke supermarket udah terasa tuh suasananya sirup-sirup. Ada ketupat, enggak ya, ketupat 10 hari terakhir lah ya. Awal Ramadan nggak ketupat lah ya, apa ya. Biasanya pokoknya ornamen gitu. Ramadan lah. Iya, dan kalau udah mau mendekati namanya anak senja, berarti kan menikmati senja-senja kita udah dengar wah ini suara-suara mau buka nih gitu kan. Ya. TV-TV juga semua sudah menayangkan siraman rohani, sirup marjan. Ini kode untuk masuk loh ini. Brand, ayo. Bisa sirup marjan. Bapak Quraisy sudah mulai membahas Al-Baqarah dan seterusnya kan. Terasa gitu loh Bang. Mungkin karena di sana Islam minoritas, jadi itu bagi Sherly nggak terasa. Sholat aja bagi Sherly ya harus kita curi-curi waktunya. Misalnya sudah waktu zuhur, ya harus kita yang bilang saya. Itu Anda sholat di mana itu? Di bawah tangga. Oh, ada lah di situ-situ lah ya. Ada. Di beberapa, kalau kampusnya menyediakan satu musola khusus. Tapi kalau kelas kita jauh sekali dari kampus, dari si musola, sedangkan kita cuma dikasih waktu 10 menit, ya cari saja di mana. Kalau pas kita lagi di taman, nggak dimarahin orang, maksudnya tiba-tiba sholat di bawah tangga begitu. Makanya kita kan mencarinya tempat yang ya nggak orang tidak lewat, tidak mengganggu gitu. Sama kayak di taman Bang. Di taman ya bagi Sherly kalau udah waktu sholat selama nggak mengganggu kan. Jadi cari tempat yang ya mungkin di sudut taman. Cerita sedikit, ketika di sana Sherly ini ikut bekerja loper koran Bang. Loper koran itu kan Kompas. ini kode keras ini untuk masuk. Ayo Brand. Apa? Tempo atau apa nih? Kan koran sana. Kompas Australia lah. Iya, Kompas Tempo Australia lah. Tempo Australia. Jadi kan itu mulainya dari jam 3 pagi kan Bang. Harus selesai sebelum jam 3 pagi itu maksudnya Anda ambil dari produk apa? Dari gudang. Dari gudang ya, dari itu. Jadi ambil dulu dari gudang,
udah ada nama Shirley ini dan Shirley ke kompleks 1 2 3, nanti ada orang lain lagi ke 1 2 3 gitu. Yang kayak di TV-TV itu yang lempar-lempar ke halaman orang itu. Iya, tapi bukan pakai, kalau Shirley kebetulan kenanya nggak pakai sepeda, pakai mobil. Jadi sambil nyetir kaca harus dibuka toh. Iya, ngelempar. Ngelempar ke rumah-rumah orang. Rumah-rumah, jadi sudah harus di luar kepala. Anarkis ya Anda ya di Australia. Ngelempar rumah orang ya, anak-anak anarkis sekali ini. Itu, jadi jam 3 pagi oke lah, jam 3 pagi ngambil. Berapa banyak apa istilahnya eksemplar atau apa sih itu? Shirley, berapa banyak orang itu yang diambil? Beda, cuma kalau harus nggak kasih gambaran, Shirley nyetir, tempat duduk di samping Shirley itu full. Koran, di belakang dua full koran, banyak. Di bagasi juga full koran untuk perusahaan, kan kalau perusahaan sekali ngasih segini bang, yang tinggal taruh di depan PT-nya itu. Mereka bagi ke setiap lantai nanti begitu, ke panti jompo kita kasih supaya mereka nanti yang bagikan. Nah, poin saya adalah berarti sahur saya harus di jalan, harus mengejar subuh. Kalaupun nggak dapat subuh nanti di masjid, berarti ya di di depan toko-toko itu. Di toko yang belum, kalau jam 5:30 di sana kan belum banyak buka aktivitas, nggak kayak di Jakarta udah macet. Di sana subuh jam berapa sih? Tergantung musim, tapi saat itu Shirley jam 5 udah harus selesai sama hampir sahur. Sama lah ke Indonesia ya. Saat itu ya, itu Shirley mungkin sekarang udah mulai sedikit berubah sekian menit, tapi saat itu Shirley berusaha untuk selesai jam 5 sehingga bisa dapat subuh yang proper lah. Karena kalau bukan bulan puasa, bisa dipastikan 90% subuh Shirley itu adalah kalau nggak di taman, di aspal, di mana saja. Sedangkan taman dan aspal itu kan orang kalau di sana bawa anjing ya bang. Shirley bukan bilang ini jelek, enggak. Karena di sana biasa saja. Tapi kan pup dan diserop. Ya kan pemiliknya tanggung jawab toh. Nah kita sholat di situ kan takut deg-degan gitu. Jadi ya, sebagai upaya untuk ini harus ada satu kebiasaan yang saya latih, salah satunya adalah kamu harus dapat subuh ya di masjid terdekat, berarti titik terakhir kamu lempar koran itu di mana, butuh waktu 15 menit untuk sampai di sana, 5 lewat 15 berarti kamu jam sekian udah harus selesai sehingga kamu dapat di sana. Gitu. Jadi mungkin bagi Shirley salah satu yang Shirley pelajaran waktu itu ya time management kamu mulai lebih awal nggak ada masalah, tapi kamu dapat target utamamu. Nah itu Shirley latih di 1 bulan sebelumnya, kan nggak mungkin tiba-tiba di 1 Ramadan langsung begitu. Iya, karena kita harus lihat mengukur dari sini ke sini berapa menit untuk sampai ke masjid dapat subuhnya atau tidak segala macam. Nah dari situ Shirley akhirnya implementasikan ke diri Shirley dalam konteks puasa bahwa ya Ramadan itu bukan memanaskan mesin udah harus panas dari sebelumnya. Jadi bukan tentang benar salah, tapi kok rasanya terlambat ya bagi Shirley sendiri untuk memanaskan mesin. Dan mungkin poin terakhirnya bang adalah kita adalah dengan siapa kita bergaul. Mungkin kawan-kawan Shirley yang baik ya saat itu, yang memang mengingatkan, Sher kamu kalau bisa subuh jangan di jalan lagi lah, kan kamu nggak tahu tuh tempat kamu sholat gimana, kan kamu nggak tahu air itu wudhunya bang, air itu harus di toilet umum. Yang toilet umum di sana kan kalau di sini ada airnya, kalau di sana berarti harus di wastafel. Sulit. Itu bisa dibilang sulit lah begitu. Nah, kalau bisa proper lah di sini, kita tunggu deh apa deh yang bisa kita lakuin. Bangunin kamu jam berapa misalnya untuk memulai gitu. Jadi dari situ kawan-kawan mengingatkan dan ya udah mulai. Saya sempat miss beberapa kali, nggak kekejar nih kayaknya karena ada tambahan tugas dari bos gitu, dari atasan. Kamu yang sebelumnya pegang 3 kompleks sekarang ditambah. Karena dianggap, kamu bisa selesai lebih cepat. Ini saya kasih tambahan, kamu dapat gaji lebih. Mau bilang nggak mau, tapi kok butuh. Apa? Kok ini bakal dapat lebih juga dong. Kan namanya manusia kan. Wah bisa nabung lebih nih gitu. Shirley terima. Sampai akhirnya Shirley keteteran. Mau dilepas lagi, ini tanggung jawab kamu selama si kawan pergi. Jadi kebetulan ada kawan yang pergi, komplek dia Shirley yang pegang. Kamu harus tanggung jawab sampai akhir. Alhasil ya mulai harus lebih awal lagi. Kalau misalkan di Australia gitu yang pada waktu itu amalan-amalan yang seperti di Indonesia itu bisa dikejar nggak sih, kayak taraweh? Saya tidak tahu ya kalau di sana apakah jauh dari masjid atau bagaimana, atau tarawehnya sama teman-teman aja di kompleks perumahan itu atau bagaimana segala macam gitu, gimana? Bisa dikejar tapi tetap nuansanya beda. Kalau masjid ada bang, masjid bahkan
salah satu program di Ramadan terakhir, tadi kan 2 tahun. Di tahun terakhir, Shirley di Ramadan kedua berarti Ramadan tahun kedua adalah Shirley menginisiasi kawan-kawan yang Shirley pikir mau lah begitu. Kita keliling yuk, safari yuk. Oh, tarling. Iya, tarling. Iya. Tarawih keliling. Iya, tarawih kelilingnya kalau bisa jangan di masjid Indonesia, guys. Kita coba budaya luar. Jadi budaya masjid Turki, masjid ada India, masjid-masjidnya beda-beda begitu ya. Masjid Afrika itu kita harus duduk sama-sama dengan mereka. Terus makan. Kalau kita kan makanan pertama apa coba? Kalau buka puasa? Buka puasa es kelapa sih. Es kelapa, sebagian gorengan. Gorengan. Meskipun nggak sehat ya teman-teman, tapi kayak nikmat banget lah gitu. Iya, es kelapa, gorengan, es teh. Es teh. Brand nggak mau disebut biar masuk. Jarang. Sejujurnya sebenarnya jarang juga sih. Jarang ya. Buka puasa pakai sirup marjan nggak? Iya, biasanya itu memang yang bisa ada di rumah aja gitu kan. Oke. Kue-kue apa yang ijo-ijo itu? Klepon. Iya, gitu-gitu sih. Nah, kalau di sana ternyata enggak. Di sana apa yang duluan? Buah, Bang. Sehat banget mereka. Oh. Jadi ketika buah tuh buah apel, jeruk, buah jeruk, pepaya, buah pisang, ubi-ubi yang kurma termasuk ya. Kurma ya tentu. Jadi ketika datang ke masjid-masjid dengan latar belakang budaya yang berbeda, bukan hanya Timur Tengah tapi yang Afrika, Turki dan lain-lain disajikan dengan cara yang berbeda, bagi saya menarik sekali, Bang. Dan di situ ada rasa sama. Ya lu mau dari mana kek, mau warna kulit kita beda kek, mau cara jilbaban lo beda kek. Iya, kita sama-sama Islam dan menjalankan ibadah. Iya. Yang saya takjub itu sih, maksudnya kayak berjumpa dengan orang yang berbeda keluarga negara berbeda tapi Al-Fatihahnya sama. Iya. Surat pendek. Bahkan saya mendengar orang pada waktu saya umroh, saya mendengar ada di sebelah saya itu orang Uzbek atau apa gitu. Dia doanya kencang sekali. Dia doa sapu jagat gitu. Rabbana atina fid dunya di depan Ka'bah, dan saya langsung takjub kayak, iya, ini orang kok bisa doa sama kayak saya yang di Flores ya. Iya, maksudnya doa yang sama, doa sapu jagat ini. Itu doa seluruh dunia, maksudnya ya takjub lah, maksudnya dengan berbeda-berbeda gitu, tapi begitu masalah ibadah hampir sama. Lalu kemudian share tips-tips lah buat, terutama buat perempuan. Maksudnya perempuan itu tentu punya bukan kendala tapi keunikan tersendiri di dalam bulan Ramadan itu. Kadang ada yang tidak bisa full, kadang karena kita tahu bagaimana mekanisme tubuh dari seorang perempuan. Nah itu Shirley sendiri untuk membuat itu tidak menjadi sesuatu yang akhirnya turun. Maksudnya kita gas, tapi ternyata begitu datang bulan kan tidak bisa ini. Nah, itu bagaimana sih biar nanti selesai datang bulan langsung tetap mesinnya tetap panas gitu? Ya, sebetulnya ini juga sesuatu yang udah kita biasakan sebelumnya, Bang. Jadi maksudnya bahwa sebagai perempuan fitrahnya adalah mendapati hari-hari spesial di beberapa hari, itu saya pikir adalah hal yang wajar bagi ibu yang hamil, menyusui juga. Itu adalah hal yang wajar. Maka ada beberapa amalan yang memang disunahkan. Seperti kita tetap bisa mendengarkan tilawah. Kalau konteksnya adalah berzikir, ya berzikir. Bahkan ikut berbagi sedekah. Kan ada istilah ketika kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, kita pun akan mendapatkan. Ya terlepas bagaimana hitung-hitungannya itu urusan Tuhan. Tapi setidaknya kita berupaya untuk ya berbagi. Ini kan melatih empati. Ada orang yang membutuhkan, kita mau juga dapat rasa, ketika berbagi itu ada rasa bahagia juga. Maka bagian-bagian itu yang bisa dimaksimalkan. Bahkan ketika mendengar mendengar lantunan ayat suci Quran, misalnya kita nggak bisa baca Quran, itu saja sudah menjadi satu kebaikan tersendiri. Artinya bukan berarti di masa ini, oh ya udah berarti kita cuci tangan dan kembali mendinginkan mesin kita, ya enggak. Justru tetap memastikan bahwa kita masih berada pada lingkup yang sama, cuma amalannya nggak bisa kita kerjakan secara langsung. Karena menariknya, ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut sehari-hari atau di semasa bulan Ramadan, tapi ada di masa-masa khusus perempuan yang tidak bisa melakukannya, tapi tetap berupaya untuk entah mendengar, entah dengar kajian, entah berzikir kan nggak ada masalah. Dan membaca surat-surat yang mungkin kita hafal, nggak bukan berarti yang harus 30 juz. Surat-surat yang kita hafal kan ada 3 kul misalnya, atau ayat kursi. Kita berupaya ada beberapa surat spesial yang teman-teman hafal, tetap kita berusaha murojaah. Maka saya pikir
guru-guru juga sangat sering menyebutkan, khususnya ketika Shirley kajian, perempuan yang tetap berupaya mendengarkan, berusaha untuk dalam hati membiasakan itu mendapatkan pahala yang sama. Antara di masa spesial, di masa kita tidak bisa berpuasa teman-teman, dengan masa-masa kita bisa berpuasa atau bisa menjalankan semua ibadah itu secara langsung. Sehingga jangan bersedih. Bahkan dalam hal ini untuk ibu-ibu atau perempuan yang memang diamanahkan anak atau sedang menyusui, yang ketika kalau ini nggak mungkin saya meninggalkan anak saya sedang membutuhkan ASI, tapi saya mau kejar tarawih begitu ke masjid dan ini sepertinya agak memberatkan begitu, maka jangan khawatir. Justru itu menjadi ladang juangnya seorang ibu yang sedang memberikan ASI. Dan itu ladang pahala yang seorang laki-laki tidak akan pernah dapat. Tidak akan pernah dapat. Sepakat. Maka yang sedang hamil, yang sedang menyusui, maka justru lihat ini dari sudut pandangnya sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa pakai kacamata yang sama dengan, wah berarti harus datang ke masjid, subuh harus di masjid. Ini dua hal yang berbeda, spesialnya juga berbeda. Maka mari kita tempatkan segala sesuatu dengan porsinya. Maka kespesialan wanita inilah yang kita pikir maksimalkan lewat jalan kita. Saya tuh sampai maksudnya saya sering dengar surga di bawah telapak kaki ibu, tapi saya tuh baru berasa mengilhami itu banget ketika saya punya anak, ketika istri saya melahirkan anak itu, disitulah saya merasa bahwa memang pantas surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa Bang? Ada cerita apa nih? Di saya sih tidak mungkin ada surga di telapak kaki ayah, kayaknya enggak di jauh. Karena saya melihat perjuangannya tidak hanya di hari H ketika melahirkan, tapi dari proses hamil saja susahnya minta. Jadi saya itu berpikir dulu sederhananya saya berpikir perempuan itu kan mudi ketika dalam stereotipnya laki-laki, perempuan itu mudi ketika datang bulan. Ya, hormonnya jadi naik turun. Iya, segala sesuatu kayaknya serba salah di kita di rumah kalau istri kita lagi datang bulan. Lalu kemudian saya berpikir, oke, ketika hamil berarti tidak datang bulan 9 bulan dong. Berarti saya berpikir, wah asik 9 bulan. Nggak kemudian. Tapi ternyata salah. Justru ketika hamil itu dia 9 bulan dia mudi. Oh gitu. Berarti 9 kali 30 hari gitu maksudnya Bang? Iya, jadi hal yang biasa kita rasakan seminggu doang, hormonnya naik turun itu selama hamil itu kan begitu. Jadi saya berpikir, wow, dengan segala macam perjuangan itu ya, maksudnya mual apa segala macam, kontrol emosi dan segala macam 9 bulan. Habis itu melahirkan yang begitu sakitnya luar biasa. Lalu kemudian merawat anak sampai 2 tahun untuk dapat ASI eksklusif. Saya merasa kayak wajar memang surga di bawah telapak kaki ibu. Udah nggak bisa emang. Ayah tuh nggak ada porsinya yang kayak gitu. Maksudnya sampai saya tuh berkali-kali saya bilang ke istri saya gitu, ketika misalkan saya bisa keluar untuk bertemu teman karena pekerjaan dan segala macam. Istri itu kan di rumah ngurus anak dan segala macam. Tapi saya selalu bilang kepada istri saya bahwa jangan iri ke saya untuk saya keluar ini, karena bagaimanapun kamu tuh dapat pahala yang saya nggak pernah bisa dapat itu. Lewat jalur itu. Iya, saya nggak pernah punya dapat pahala di bagian situ. Jadi sebetulnya hal yang sama logika juga ke laki-laki Bang, bahwa laki-laki ketika bisa menafkahi, konteksnya bukan bekerja ya, menafkahi lewat jalur yang baik, yang benar, yang halal gitu, halalan thayyiban, yang thayyib, yang bisa dipertanggungjawabkan. Lah ini ladang juang juga. Yang ini nggak didapati perempuan, bukan tugas perempuan kok nyari nafkah. Jadi dalam hal ini saya bukan bilang bahwa perempuan nggak usah bekerja dan lain-lain. Bukan di situ konteks kita. Bukan di situ konteks kita. Nafkah itu jadi ibadahnya laki-laki gitu. Jadi ketika laki-laki keluar mencari nafkah, ya itu jalan juangnya gitu. Ketika perempuan punya juga jalur seperti tadi, dan konteksnya Ramadan ini tentu saya pikir berbeda. Artinya maksudnya yang kita mau katakan di sini adalah baik laki-laki maupun perempuan, dia mempunyai ladang pahala yang hampir sama. Maksudnya sama-sama juga gitu. Yang jalurnya saja berbeda. Jalurnya berbeda tapi punya hal yang bisa kita raih secara maksimal bersama-sama. Sepakat. Tapi kemudian yang itu tadi, maksudnya memang surga di bawah telapak kaki ibu itu memang sudah perempuan aja emang. Itu laki-laki tidak pantas untuk di situ karena kami laki-laki nih sejujurnya saya tuh santai sekali, terlalu santai. Saya melihat perjuangan istri saya itu, saya bilang ya Allah, saya langsung refleksinya itu langsung flashback ke ibu saya gitu, kayak wow, ibu saya berarti mengalami hal yang sama yang istri saya alami ini, dan wow, luar biasa sih. Dan terakhir mungkin kita sudah 1 jam lebih ya udah nih.
Udah 1 jam lebih. Share terakhir mungkin. Tadi kita sudah bicara tentang tips-tips bagaimana perempuan untuk ini, tips-tips secara umum juga sudah. Puasa di Australia juga sudah dengan segala macam itu yang nuansanya juga tidak sama seperti Indonesia, tapi insya Allah lah 2 tahun waktu itu luar biasa juga lah perjuangan di sana. Nah terakhir, saya tidak tahu sih terakhirnya apa sih sebenarnya teman-teman. Saya tadi ngalir, tiba-tiba saya lupa. Share, saya mau tanya terakhir deh, ini Shirley anak keberapa sih sebenarnya? Shirley anak kedua dari 3. Punya adik umur berapa sekarang? Berapa ya sekarang? 23. Oh, kuliah, 24. Sudah kuliah lah ya? Sudah lulus kuliah. Oke, ini buat teman-teman di Aceh sana misalnya, buat anak-anak di Aceh, anak-anak muda di Aceh atau anak-anak muda di daerah manapun yang merasa diri kayaknya Jakarta tuh jauh sekali. Ada pesan-pesan nggak buat anak-anak muda di luar sana yang maksudnya Shirley dari Aceh Utara, saya dari Flores Timur, ternyata kita bisa berjumpa dan meniti karir dan menggapai cita-cita yang mungkin dulu kita tidak pernah memikirkan itu di zaman SD, di zaman kita SMP gitu. Tapi ternyata bisa loh sampai di sini gitu. Itu dari mungkin ada yang mau anak-anak muda yang ingin ikut Pildaci lagi. Udah nggak ada programnya, emang masih ada? Atau ikut debat bahasa Jepang, saya lupa tadi dia ini juara debat bahasa Jepang juga loh. Anda bisa bahasa Jepang ya? Ya bisa dikit-dikit saat itu ya. Sally ambil S1 di UGM tuh sastra Jepang bang, karena kesenangan Sally dengan bahasa Jepang. Saya tahu bahasa Jepang cuman yare, cuman itu doang. Suka ini anime ya? Iya, yare, gitu doang. Yare itu kayak astaga gitu. Iya ya kan gitu ya, yare itu astaga, yare. Iya, betul. Yare doang. Tapi sebelum masuk ke poin tadi, karena poinnya bagus tadi abang bilang Flores Timur, apa yang paling abang ingat masa-masa di Flores Timur? Mungkin ini sekaligus ngasih gambaran ke teman-teman yang di Timur. Yang saya ingat di dalam konteks Ramadan. Ya. Dalam konteks Ramadan, kalau saya di Larantuka, Flores Timur itu, walaupun memang secara kotanya, memang Ramadannya tidak berasa seperti di sini gitu, karena kami minoritas juga kan. Tapi saya tetap merasakan vibes Ramadan itu karena memang rumah saya itu dekat sekali dengan masjid. Di belakang rumah saya itu masjid kampung saya. Jadi vibes-nya orang tadarus, orang taraweh, apa segala macam itu bersinggungan langsung dengan saya. Mungkin dibedakan dengan teman-teman saya yang rumahnya jauh dari masjid, mungkin tidak terlalu berasa. Cuman kalau saya itu berasa sekali. Jadi tidak terlalu berbeda antara pada waktu saya di Flores Timur maupun waktu saya kuliah di Malang. Lalu hal-hal yang lain juga, misalkan kayak masuk ke kajian-kajian di Ramadan, kemudian bahkan Idul Fitri. Cuman bedanya kami tidak ada bangunin sahur. Oh, nggak ada? Nggak ada bangunin sahur, karena kami sedikit di situ, jadi tidak perlu bangunin sahur. Kayaknya masing-masing udah bangun deh kayaknya. Iya. Tapi kayak dari masjidnya kan abang dekat masjid? Iya, di masjid itu putar tahrim aja. Tidak ada calling orang untuk sahur tidak ada. Jadi putar tahrim aja. Jadi kami berhusnuzon kepada semua masyarakat yang menjalani puasa sudah bisa bangun sendiri-sendiri aja gitu. Karena bagaimanapun kalau kita keliling-keliling ini bangunin orang, mengganggu orang lain, karena bagaimanapun di situ minoritas. Jadi bagaimana mengganggu orang jam 3 aja ngapain keliling-keliling. Tapi sebenarnya memang saya itu tidak setuju sih dengan kita keliling-keliling bangunin sahur. Kalau baik kita minoritas maupun kita mayoritas ya. Karena bagaimana kalau di mayoritas pun itu mengganggu orang sebenarnya. Iya kan, kalau saya sih ya. Maksudnya jangan, ya itu bagian dari budaya, tapi mudah-mudahan kita bisa geser itu ke hal yang positif. Misalkan kayak jam 3 ya tadarus saja kayak apa atau apa gitu. Salawatan apalah gitu. Iya, hal-hal yang lebih positif atau apa sehingga tidak mengganggu orang juga. Tapi kalau ditanya lagi tadi itu budaya apa, hal yang diingat di Flores Timur itu sih. Ya. Hal-hal seperti itu. Nah, itu tips-tips Anda buat anak-anak muda yang di daerah-daerah. Tips untuk anak muda. Untuk sampai bisa kuliah di Paramadina, kuliah full beasiswa, kuliah di Australia, kemudian menjalani jalan dakwah yang sampai sekarang Anda jalani dari kecil sampai sekarang. Gimana sih? Yang pertama, Sally mau mendisklaimer dulu bahwa yang Sally dapatkan sekarang itu menurut Sally kalau dibandingkan dengan kawan-kawan yang udah sampai mana gitu Bang, Sally merasa nggak ada apa-apanya, atau biasa saja begitu. Dan
hasil itu nggak mengkhianati proses. Mungkin ada banyak hal yang butuh Sherly kerja keras lagi untuk sampai di sana. Tapi formulanya akhirnya Sherly dapat, Bang, dalam beberapa tahun ini. Jangan-jangan selama ini kita menganggap sesuatu itu terlalu besar, bukan karena kita nggak layak dan nggak mampu sampai di sana, tapi karena langkah yang kita lakukan atau upaya yang kita kerjakannya aja yang terlalu pendek. Jadi itu sesuatu yang gede sekali karena usaha kita terlalu kerdil. Harus panjang juga gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita kepikiran sampai di sana, dan kalau bisa kepikiran berarti sebetulnya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Oke, artinya kita bisa memikirkan itu. Berarti sebetulnya ada. Sebetulnya ada jalan untuk ke sana ya. Jalan. Karena kita mikirin itu. Oh, iya. Itu menurut saya tanda alam, sinyal. Kalau misalnya teman-teman yang ada di sini kepikiran untuk bikin tenda tanya, berarti sebetulnya ada jalan. Tinggal mau apa enggak kita menebus itu. Nah, masalahnya adalah kembali mungkin refleksinya ke Sherly ya, Bang. Kebanyakan anak daerah itu akses kepada pengetahuan, sudut pandang, bisa sampai kemana ya kita ini, itu yang bisa dibilang terbatas. Mungkin kalau di zaman gadget sekarang, yang satu kali klik jutaan informasi bisa kita dapat, mungkin sekarang sudah lebih baik lah begitu. Jadi badan boleh ada di Aceh, tapi ternyata pikiran bisa mendunia. Nah, maka gunakan semua fasilitas itu teman-teman untuk hal-hal yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan justru sebaliknya. Karena toh ini semua gadget, internet, itu semua alat. Dan alat itu bebas nilai. Tergantung siapa yang memegangnya kan gitu. Kalau itu kita pakai untuk mengejar cita-cita, membuka cara kita berpikir, oh ternyata Tuhan udah ngasih kemampuan kita A, maka mari kita maksimalkan dan bawa ini ke versi paling baik. Maka saya yakin alam itu akan membuka satu-satu jalannya sesuai dengan usaha kita. Satu lagi, Sher. Cita-cita kita misalnya udah tinggi, oke, kita bisa memikirkan itu, kita bikin jalannya untuk ke sana. Lalu kemudian balik ke Sherly yang saya lihat bagaimana di sosmed, apa segala macam. Bagaimana cara kita untuk menjaga konsistensi kita untuk sampai ke tujuan kita ini? Sherly sendiri jaga konsistensi untuk kuliah, bisa sampai Australia, jaga konsistensi untuk bagaimana menjaga amalan-amalan. Bagi saya semangat naik turun itu wajar sih, Bang. Nah iya, itu dia makanya. Karena kita punya semangat naik turun itu, gimana seorang Sherly itu menjaga konsistensi itu? Nah, menurut Sherly apa yang terlihat tadi Abang bilang di sosial media, atau misalnya teman-teman yang lihat Sherly kuliah misalnya, itu yang terlihat di depan teman-teman. Yang di belakang yang gak enak juga banyak. Gagal, diomongin orang, dijauhi kawan-kawan misalnya karena disalahpahami dengan opini-opininya, misalnya konteksnya sosmed, atau kehilangan waktu bersama keluarga, atau ya saatnya harus leye-leye tapi nggak bisa keseharusannya seperti apa. Yang terlihat itu ternyata tipping iceberg aja, dan orang memang cenderung senang pada hal-hal yang positif, kesuksesan seseorang sampai di titik tertentu. Yang justru harus dilihat adalah di bawahnya ini seperti apa. Nah, Sherly harus akui ini salah satu upaya Sherly untuk bisa konsisten adalah berusaha mengelilingi diri dengan orang-orang yang frekuensinya sama. Yang nggak bisa semuanya, tapi berusaha untuk mendekatkan diri atau mencari lingkungan yang berani ngasih tahu kalau Sherly salah. Karena biar kalau dia rajin, vibes rajinnya kena kita juga ya. Gitu. Kalau kita salah, dia berani menegur kita. Karena orang memuji itu menurut Sherly ya udah. Tapi kalau ada kawan yang berani menegur kita, memang dan kita salah begitu. Bagi Sherly itu orang ya benar mau kita berubah ke arah yang lebih baik. Karena dia mengambil resiko untuk dibenci toh. Mana ada orang yang ya ibaratnya ditegur pasti apaan sih gitu Bang. Manusiawi. Tapi dia mau ngambil resiko untuk dibenci, untuk biar kita jadi lebih baik. Jadi sudut pandang itu yang Sherly pakai, sehingga Sherly berusaha mengelilingi diri dengan orang-orang yang kalau Sherly salah ya salah, kasih tahu salah. Sekalipun mungkin Sherly butuh waktu menerima, oh iya ya saya salah. Tapi dari situ Sherly belajar mengelilingi diri dengan orang-orang yang frekuensinya sama, itu penting. Yang kedua, Sherly berusaha untuk punya mentor, Bang. Dan ini mungkin Sherly baru sadarnya beberapa waktu belakangan, tapi tanpa Sherly sadari, ternyata dari kelas 5 SD Sherly itu udah punya mentor dalam hal pidato misalnya. Jadi si mentor itu yang ngasih tahu kalau berbicara itu seperti ini, cara membuat naskah itu seperti ini, cara supaya dapat kalau pidato puncaknya seperti ini. Dan mungkin konteksnya di desa itu cocok, tapi kalau nanti udah naik lagi ke nasional mungkin beda kan gitu. Di kuliah juga punya mentor dalam hal
social project juga Sherly punya mentor. Sekarang di sosial media juga Sherly punya banyak mentor. Jadi mengelilingi diri dengan mentor itu Sherly pikir penting agar kita tetap di track. Oke. Itu mungkin dua dari Sherly, yang satu mengelilingi diri dengan orang-orang baik yang punya vibes baik, dan yang kedua juga penting untuk dapat mentor. Kalau boleh ditutup satu lagi Bang. Apa? Niat. Niat. Karena inna amalu biniat. Segala sesuatu itu based on niat. Kalau niat kita dari awal ya sudah baik, sudah tahu nih sebetulnya tujuannya apa. Niat itu kan ya kita mau ngapain. Dengan perbuatan kita ini kita mau ngapain kan gitu. Jadi ketika kita nggak semangat, ketika kita nggak konsisten, misalnya kita udah leleh berlebihan, ingat lagi kenapa ya saya dulu mulai ini ya. Kenapa saya memutuskan untuk terjun di sini ya. Jadi memastikan bahwa selesai dengan urusan itu di awal. Jadi internalnya adalah tentang niat dan kejujuran diri, yang selebihnya eksternal, tentang kawan-kawan, tentang mentor. Itu kan sifatnya eksternal ya Bang. Tapi kalau dengan diri sendiri saya pikir selesai dulu dengan urusan yang di dalam gelas. Karena sulit bicara menuangkan air keluar gelas kalau bahkan gelas kita sendiri ya kita juga nggak tahu. Ya betul. Oke, Sherly, itu dia akhir dari perjumpaan kita. Ada ini tidak? Quotes bahasa Jepang nggak sih? Nggak ada kalau quotes bahasa Jepang. Ada nggak sih yang Sherly masih ingat gitu, kalimat apa gitu? Nggak ada ya? Kalau saya ada sih quotes bahasa Jepang. Apa? Anata kara watashi ni mo hubaita sono toki. Lagu. Anata kara kuroshi mo hubaita sono toki. Ya ampun, itu lama banget tau Bang lagunya. Saya cuma tahu itu doang. Sama Yare tadi. Iya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Sherly sudah datang ke sini. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Kaks Production ini. Dan inilah acara yang akan menerangkan Kaks Production dari kegelapan dua orang timur yang sudah lebih dulu itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membawa terang di dalam kegelapan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua.